Majelis Jemaat HKBP Resort Menteng menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Resort Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 2 ayat 1 sampai 2, Naing Pujiokuho Jehovah. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1. Diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 1. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mari kita baca secara responsoria atau berbalasan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Adalah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat HKBP Menteng Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama PA Week 14. Week 14 akan mengadakan PA virtual dengan aplikasi Zoom pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 18 WIB. Link akan di-share hari Sabtu pagi tanggal 30 Mei 2020. Dimohonkan kepada Week 14 dapat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, dompet peduli dampak COVID-19 HKBP Menteng. Sesuai hasil rapat Parhalado, hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan kondisi dampak COVID yang belum membaik sampai saat ini, maka HKBP Menteng akan memperpanjang pemberian bantuan peduli COVID sampai dengan bulan Juni. Gereja kita membuka dompet peduli COVID-19 khusus bagi anggota jemaat HKBP Menteng yang terkena dampak COVID-19. Untuk itu, dimohon kepada jemaat agar berpartisipasi memberikan sebagian berkat dari Tuhan membantu saudara-saudara kita. Donasi dapat ditransfer ke rekening panitia tahunan HKBP Menteng. Yang ketiga, pembatasan sementara kegiatan di gereja. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah, maka gereja kita HKBP Menteng memperpanjang pembatasan pemakaian gereja sampai dengan kondisi membaik. Yang pertama, semua kegiatan di gereja ditiadakan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara online. Yang ketiga, ibadah remaja bergabung dengan orang tua di rumah masing-masing jemaat. Yang keempat, ibadah minggu umum dilaksanakan secara online, masuk pukul 10 WIB. Yang kelima, kita mengumpulkan persembahan di setiap ibadah sesuai dengan tata ibadah. Persembahan khusus jemaat HKBP Menteng dapat ditransfer ke rekening HKBP Menteng. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kita mendengarkan pujian kor dari Hosanna. Oh
oh Tuhan, sai guru di atas di panuluki asih rohan dia Tuhan usombaro Hodo Rajaku Hodo Rajaku Kusomba oh Tuhan Kusomba oh Tuhan Hodo Rajaku Hodo Rajaku di sesat oh Tuhan Nasado sakit Ujudi nalilua tangis dotong Ujudi nalilua dahosian oh Tuhan sai guru dia di parmoluki asih rohan dia Tuhan Di
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 178 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sukacita untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian tertulis di sana. Mari kita ikuti bersama-sama supaya saya membaca untuk kita semua. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Horas, shalom, selamat hari Minggu. Nah, seperti biasa, Amang Inang, semua jemaat yang ada di HKBP Menteng, HKBP Menteng Atas, HKBP Sukapura. Seperti biasa, saya harus menyapa satu persatu atau perkategorial supaya saya semangat untuk berkhotbah di sini. Karena gereja ini sekarang kosong. Kami hanya sedikit di sini. Tim multimedia, song leader, pemain musik. Cuma itu saja. Jadi supaya kami semangat di sini untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita dengarkan sapaan dari gereja kita. Horas Amang Inang, Punguan Ina Opung, Punguan Ina, Punguan Ama Natua-tua, Punguan Ama Maranatha, Lydia, Hosana. Selamat karena hari ini Hosana memperdengarkan kor pujian yang begitu baik. Sing and praise, anugerah, kasih anugerah, Trinity, Exaudia, dan harmoni Exaudia. Sepertinya saya ingat, siapa ya? Kalau Minggu Exaudia itu ada yang ulang tahun. Exaudia kah atau harmoni Exaudia? Ini kakak beradik, mungkin ini sama-sama ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah poso,
remaja, dan pelajar sidi, dan semua anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah online hari ini. Saya juga mau menyapa yang kebaktian jam 6 pagi, Horas Amang, Horas Inang. Ini khusus ini yang senior-senior. Kalau pagi jam 6 itu yang senior. Pagi jam 9.30 ini sudah multi usia ini. Banyak beragam usia. Horas Amang Inang. Dan terkhusus lagi jemaat yang biasa lebih banyak pengunjungnya. Yaitu kebaktian jam 15. Dan jam 18. Horas, selamat beribadah. Begitu juga saya akan menyapa Sukapura, Horas Amang Inang. Horas, selamat, sehat. Ya, tentu sehat ya. Saya melihat senyumannya. Dan HKBP Menteng Atas. Horas, selamat. Selamat hari Minggu ya Amang Inang. Dan saya tidak lupa yang biasa teman saya di sini, para lansia. Horas Amang Inang, lansia, kapan lagi kita PA? Sehat-sehat ya, supaya kita bisa PA lagi. Terima kasih untuk senyumannya, terima kasih untuk responnya, terima kasih untuk kesediaannya untuk mengikuti ibadah. Semoga ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Kita masih beribadah di rumah, mungkin beberapa saat lagi. Mari kita terus berdoa dan kiranya Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Wabah virus corona ini menjauh dari kita. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Apa itu? Cuci tangan lebih sering, pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Itulah yang bisa kita lakukan sekarang dan kita harus melakukannya dengan sukacita supaya kita tetap semangat. Amang Inang, saudara-saudara sekalian, Nats hari ini sangat menarik dan mungkin ini sesuai dengan kondisi kita, relevan dengan keadaan kita. Kita sedang berseru-seru kepada Tuhan. Minggu Exaudia artinya dengarkanlah Tuhan seruanku. Exaudia artinya seperti epistel kita itu Mazmur, pemazmur, yaitu Raja David mengatakan dengarkanlah Tuhan seruanku. Semua kita mengkehendaki supaya seruan kita didengarkan oleh Tuhan kan Amang Inang, adik-adik Naposo, remaja, semuanya kita pengen didengarkan Tuhan seruan kita. Dan khotbah kita ini juga menerangkan Tuhan akan mendengarkan seruan orang percaya sesuai dengan tema kita. Siapa yang kita lihat di sini yaitu kedua orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan. Karena apa Tuhan mau mendengarkan? Karena dia percaya. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita harus percaya dulu. Ditangihot Jahobado, jauh-jauh ni akan aporsea. Jadi jangan hanya berseru saja, jangan hanya memanggil Tuhan saja. Karena memang Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi seruan kita itu harus di dalam iman kepada Tuhan. God hears the cry of believers. Jadi Tuhan mendengarkan seruan kita, panggilan kita, kalau kita dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, begitu pentingnya nats ini. Begitu banyaknya, begitu kayanya nats ini. Sampai 3 Injil sinoptik menuliskan perkataan ini, cerita ini. Nats kita ini ada kesamaannya dengan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Apa kekhususan daripada nats ini? Supaya kita tahu berseru kepada Tuhan. Supaya kita tahu
siapa Tuhan itu sebenarnya dengan seruan-seruan kita itu. Memang ada sih perbedaan-perbedaan sedikit tata bahasanya. Kalau di Markus itu yang buta itu disebutkan namanya yaitu Bartimeus, anak Timeus. Tetapi di Lukas tidak disebutkan hanya satu orang buta. Tetapi lebih kaya nats kita ini, 2 orang buta secara bersama-sama disembuhkan oleh Tuhan karena seruannya sama. Saudara-saudara, ada garis besar yang harus kita lihat di ketiga nats ini. Yang pertama, Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan sejak perjanjian lama. Yang kedua, Yesus itu Raja yang penuh perhatian pada orang yang percaya dan yang tekun berdoa. Yang ketiga, masih banyak orang yang benci kepada Yesus dan saling membenci dengan sesamanya. Saudara-saudara, amang inang naposo bulung remaja, mari kita telisik dulu, mari kita teliti dulu, mari kita lihat dengan jelas dulu nats kita ini. Kenapa seruan itu mengundang perhatian Tuhan? Kenapa seruan orang buta itu sampai mencuri hati Tuhan? Hati Tuhan Yesus. Ketika dia berjalan dengan murid-muridnya ke Jericho, dia menaruh perhatian yang khusus kepada orang-orang buta itu. Saudara-saudara, biasanya orang buta itu punya profesi pengemis, peminta-minta, duduk di pinggir jalan. Namun orang buta dalam nats ini punya keistimewaan. Memang selama ini memang mereka pengemis. Mata mereka memang secara fisiknya buta. Tapi mata rohaninya sehat. Bahkan terbuka lebar telinganya. Mendengarkan informasi-informasi tentang Yesus. Mereka berdua memberikan perhatian tentang siapa Yesus itu. Dari ungkapannya, dari perkataannya. Karena memang mereka memberikan perhatian. Mereka dengar-dengar cerita dari orang lain. Mereka sudah mendengarkan pasal 17 bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit ayan. Pasal 15, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Pasal 12, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kapanpun Tuhan mau menyembuhkan orang-orang sakit. Makanya mereka sangat berharap, sangat yakin kepada Tuhan itu. Dengan perkataannya, dengan ucapannya, mereka terlihat mengenal Yesus yang baik itu. Dengan perkataan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lord, Son of David, have mercy on us. Kalau kita tidak tahu dari mana sebenarnya Mesias itu, tidak akan tahu mengatakan Son of David. Anak Daud. Siapa Daud itu? Raja yang kedua di Israel. Raja yang baik di tengah-tengah bangsa Israel. Dari garis keturunan Daud itulah yang menjadi anak Allah, penolong, penyelamat manusia yang sangat mengasihi kehidupan kita di dunia ini. Dari kata-kata itulah ketahuan mereka. Tidak hanya dengar-dengaran tentang berita tentang Yesus, tetapi ikut mengimani apa yang dibicarakan orang tentang Yesus. Itulah kehebatannya. Walaupun mereka buta, tetapi imannya melihat karya Tuhan, mengetahui karya Tuhan, mengimani karya Tuhan. Mungkin juga mereka mempelajari Yesaya 11 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dikatakan siapa sebenarnya raja yang akan datang itu, Mesias yang akan lahir itu. Dia adalah Raja Damai. Mereka juga mempelajari perjanjian lama seperti 2 Samuel 7. Dari keturunan keluarga langsung dari Daud akan menjadi penyelamat, yaitu Son of David. Itulah perkataan yang penuh makna, mencuri perhatian Tuhan. Dan mereka juga sudah mempelajari Yesaya 35 ayat 5. Apa itu?
bahwa pada waktu itu, maksudnya pada waktu hari kedatangan Yesus, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Menurut mereka berdua ini, saatnya Tuhan akan membukakan mata mereka. Itulah kehebatan orang yang memberikan perhatian kepada Tuhan. Dia selalu bertindak tepat, bijaksana, tepat waktunya, dan sudah disediakan Tuhan kesempatan itu. Mereka tidak segan-segan berseru dengan suara yang nyaring. Dalam bahasa Yunani dikatakan kurie, Tuan besar. Mereka meminta kepada yang mereka pahami. Mereka imani yang maha besar, berkuasa, maha tinggi. Alamat daripada seruan mereka itu memang pas. Memang jelas, permintaan mereka jelas, alamatnya juga jelas. Saudara-saudara, yang mau dikatakan dalam nats ini yang pertama adalah difabel atau disabilitas. Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang, bukan menjadi alasan untuk datang kepada Tuhan. Kalau ada dia rasa kesakitan mengatakan, aku sakit, aku nggak bisa datang, aku begini. Kalau dia mempunyai keterbatasan fisik, dia mencari alasan untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Tetapi keterbatasan ini yang dimiliki oleh orang buta ini tidak membuat mereka ciut, tidak membuat mereka itu merasa rendah diri. Tetapi mereka merasa yakin dengan keterbatasan itu mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Tetap optimis, tetap berusaha walaupun mereka ada keterbatasan fisik. Itu yang pertama yang kita lihat dari nats ini. Yang kedua yang mau kita tekankan di sini perkataan kasihanilah kami. Have mercy on us. Asi maroham dihami. Sahirana mangelek, sepertinya membujuk. Mereka memelas. Cara meminta yang baik itu adalah membujuk Tuhan. Mangelek debata. Ini menunjukkan penyerahan diri dan kerendahan hati. Mereka berdua yakin dan tahu benar Tuhan itu penuh belas kasihan. Melebihi kasih manusia. Manusia hanya bisa dapat menolong saat tertentu dan keadaan tertentu. Tetapi mereka merasa yakin bahwa Allah itu kapanpun bisa menolong mereka. Itulah yang kita lihat di epistel kita, di Mazmur itu. Raja Daud memberikan kesaksian, memberikan pengakuan secara iman rohaninya yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itulah hebatnya mata rohani orang-orang percaya itu. Kenapa? Dia menyadari memang orang tua kita itu, ibu kita itu, bapak kita itu sayang sama kita. Tapi dalam waktu yang terbatas, mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun, mungkin 100 tahun. Tapi setelahnya tidak tahu lagi kita di mana kasih sayangnya. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Dia mendampingi orang tua kita supaya dikuatkan untuk mengasihi kita dan memelihara kita. Daud meyakini itu. Dia merasakan itu. Dari pengalaman hidupnya, dia menikmati bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia. Raja Saul itu sebenarnya bapa mertuanya. Tetapi bapa mertuanya sangat membenci dia. Walaupun mertuaku perempuan membenci aku. Tetapi Allah menyambut aku. Demikian juga Ayub. Istrinya, teman-temannya, semua kerabatnya membenci. Tetapi dia meyakini, sekalipun teman-temanku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan aku. Itulah kehebatan, itulah keunggulan, itulah keistimewaan yang bisa dirasakan semua orang-orang percaya. Saudara-saudara,
orang buta itu memang menikmati, memang merasa bersyukur kalau ada orang yang memberikan recehan-recehan di pinggir jalan untuk menyambung kehidupannya. Tetapi kalau kali ini bukan itu lagi yang diharapkan. Mereka merasa berterima kasih kalau orang bisa menolong mereka untuk mendapatkan makanan. Biasa ya kalau kita lewat di jembatan-jembatan atau di persimpangan-persimpangan jalan, kita lihat orang buta peminta-minta sangat mengharapkan uluran tangan kita. Dan kalau kita kasih, mereka bersyukur, aduh terima kasih karena saya sudah bisa membeli nasi uduk, membeli makanan, membeli bubur ayam, membeli apalah yang bisa menyambung kehidupannya. Mereka bersyukur juga di situ. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh orang buta itu adalah belas kasihan Tuhan, perhatian Tuhan, penyembuhan yang daripada Tuhan. Seperti yang ada di nats ini. Perkataan atau seruan mereka berdua tidak disukai orang banyak. Itu yang kedua yang kita lihat. Benci orang banyak melihat mereka. Pengikut Yesus itu belum tentu semua orang baik. Berbondong-bondong orang mengikut Tuhan, tetapi benci dengan berseru kepada Tuhan orang-orang buta itu. Atau orang yang mengikut Tuhan itu mungkin ada yang hanya memata-matai, hanya melihat-lihat untuk melaporkan segala sesuatu atau membuat informasi-informasi yang tidak baik tentang Yesus. Jadi mereka itu belum tentu mempunyai kasih. Itulah terbukti dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka, apa yang diimani mereka. Mereka tidak iba, mereka tidak kasihan kepada orang buta itu, tetapi menyuruh diam dan mengatakan, jangan berisik, don't be noisy. Mungkin begitu, get up, bangkit kamu, get out, keluar kamu, jangan kamu di sini. Mungkin seperti itu, nada-nada kasar yang terlontar dari orang banyak itu. Sering orang menganggap remeh kepada orang-orang cacat. Itu kita akui, iya memang. Sering kita menganggap remeh orang-orang cacat. Karena ada pemikiran, ada pemahaman. Kalau orang cacat itu karena dosa siapa ya? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Dan memang sering itu ditanyakan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 9 ayat 3 mengatakan, Yesus, gara-gara siapakah orang buta itu? Karena orang tuanya atau karena dia sendiri? Langsung Yesus menjawab, kalau orang buta itu bukan karena dosa orang tuanya atau dia, tetapi supaya nyata karya Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi kalau kita melihat orang buta, orang-orang cacat, disabilitas, difabel, orang-orang yang berkekurangan secara fisik, jangan menghakimi. Karena Tuhan Yesus mengatakan, supaya nyata karya Tuhan, supaya nyata pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Supaya semakin dipermuliakan Tuhan dengan keberadaan mereka. Tetapi mereka berdua tetap semangat walaupun orang sangat membenci, sangat sirik melihat mereka. Dan mereka tidak mendapatkan keramahan. Mereka tetap semangat terus berseru-seru hingga mencuri perhatian Yesus. Ini yang perlu ya, mencuri perhatian Yesus. Memang sering demikian manusia tidak menghargai sesamanya. Tetapi dengan tindakan ini, Yesus memperdulikan, Yesus memperhatikan. Walaupun dia jauh sungguh, maha tinggi, maha kuasa. Dia tetap memperhatikan orang-orang yang berseru kepadanya. Walaupun itu orang yang tidak pantas dikasihi manusia.
Yesus yang penuh kasih itu memberikan perhatian. Mereka mendapat sapaan yang ramah. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ayat 32. Ini sangat menyejukkan. Aha dipangido rohamuna si bahenoko. Apa yang kamu kehendaki untuk saya lakukan? What do you want me to do for you? Ahado si bahenokku tuhamuna. Tidak teraling-aling lagi, mereka satu suara menjawab, "Tuhan, mata kami dapat melihat." Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. God, so our eyes can see. Supaya kami dapat melihat, supaya kami boleh bersukacita. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meminta. Permintaan juga harus ada yang prioritas. Permintaan mereka bukan hanya bersifat materi lagi. Permintaan mereka bukan hanya untuk kebutuhan sesaat lagi, supaya mereka boleh memperpanjang masa hidupnya di dalam sukacita. Mereka sudah memprioritaskan Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Untuk apa sebenarnya mata ini bisa melihat? Apakah kita hanya supaya melihat berjalan saja? Atau untuk bekerja saja? Mata ini banyak kegunaannya. Supaya melihat alam lingkungan yang diciptakan Tuhan. Bumi yang diciptakan Tuhan. Keindahan karya Tuhan. Kita melihat orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang sangat cantik-cantik yang ada di sekitar kita. Kita boleh menikmati semua alam ciptaan Tuhan. Itulah fungsi mata kita ini sebenarnya. Kita bisa menikmati sungguh luar biasa karya Tuhan itu. Itu sebenarnya fungsi mata kita. Coba dulu kalau kita tutup mata kita, mati lampu. Jangan dulu ditutup matanya atau dimatikan saja lampu. Wah, udah gak bisa lagi kita ngapa-ngapain. Sudah kerasak kerusuk kita, sudah marah-marah kita, sudah ketakutan kita. Untuk itu Tuhan sangat baik mendengarkan suara hati orang buta itu. Dan memang Tuhan ini sangat baik. Pernah juga ini dikatakan kepada Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Enak banget ya. Kalau kita remaja, pelajar sidik. Kalau bapak kita mengatakan di rumah. Mintalah nak, apa hadiah yang harus saya berikan di hari ulang tahunmu ini. Wah, enak banget ya. Wah, langsung kita bilang sepatu baru, tas baru, baju baru, piano. Apalagi sepeda motor. Banyak yang kita minta kalau ada kesempatan itu. Salomo waktu dikatakan Tuhan begitu kepada dia, apa yang kamu minta? Enggak sekedar baju lagi, enggak sekedar uang lagi, enggak sekedar kekayaan lagi. Tapi Salomo mengatakan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepadaku ya Tuhan, untuk dapat memimpin bangsa ini. Yang lebih besar lagi, karena dengan hikmat dan kebijaksanaan, Salomo bisa memimpin bangsa Israel ke arah kemakmuran. Permintaan orang percaya itu tidak melulu bersifat materi, tetapi apa yang paling prioritas, apa yang paling utama, apa yang berguna untuk masa depannya dan kehidupan kerohaniannya. Seandainya ditawarkan kepada kita, seandainya kita memahami, seandainya kita mengimani, Tuhan sekarang bertanya kepada kita masing-masing. Dia mengatakan, mintalah apa saja yang kamu perlukan. Terus apa kita minta? Yang SMP tentu
akan meminta, Tuhan, tempatkanlah aku di SMA yang favorit. Ya, yang tamat SMP ya. Yang tamat SMA akan mengatakan, Tuhan, tempatkanlah aku di perguruan tinggi yang baik. Misalnya UI, ITB, IPB. Ya. Di mana lagi? Perkuliahan, tempat kuliah yang bagus. Kita berdoa supaya semua anak-anak kita yang SMA, yang sudah tamat, berdoa yang prioritas untuk mendapatkan universitas yang dia cita-citakan. Terus yang sudah tamat dari universitas, apa yang diminta dari Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan, apa yang kamu minta dariku? Yang tamat dari perkuliahan akan meminta, Tuhan, berikanlah pekerjaan yang layak, yang sama dengan jurusan yang kugeluti selama ini. Nah, kalau Naposo Bulung, apa sekarang permintaannya? Kalau dikatakan, Tuhan mengatakan kepada Naposo Bulung, apa sekarang yang mau kau minta Naposo Bulung? Siapa Naposo Bulung rupanya? Semua laki-laki perempuan yang belum menikah. Apa yang didoakannya? Tuhan, berikanlah jodoh kepadaku yang sepadan dengan aku dan yang takut akan Tuhan. Itu permintaan kita yang prioritas. Opung, amanah tua-tua, lansia, apa yang diminta dari Tuhan? Ahado si pangidoomu, tuau opung. Ahado si pangidoomu, tuau aka amanah tua-tua dohot lansia. Ahasi bainoku tuhamu. Kalau kata Tuhan kepada kita, apa jawaban opung? Biasanya opung, amanah tua-tua lansia, kegembiraan yang sangat luar biasa kalau bisa bertemu dengan cucu-cucunya. Jadi dia berdoa sekarang. Jadi dia meminta kepada Tuhan yang paling prioritas adalah, berikanlah kepada kami Tuhan kesehatan. Jauhkanlah dari kami bahaya wabah corona ini. Asabui paju pangau dohok pahopuko. Asabui hami rap mangan. Asabui hami rap mekel. Asabui hami rap hudul. Itulah permintaan prioritas dari opung, dari kor amanah tua-tua, dari lansia. Leum madiau hahi pason. Padau ma koronaon. Asabui yau pajupang dohok pahopuko. Songonido amang, songonido inang, ido. Sama kita, permintaan kita itu sama. Semua kita berdoa supaya virus corona ini bisa menjauh dari kita. Supaya kita bisa bertemu, supaya kita bisa ketawa bersama-sama. Supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Amang inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rupanya Tuhan itu meneliti, melihat, mamereng sahatu tapuk ni pusu-pusu, sahatu bagasan ate-ate, sahatu bagasan pikirata. Apa yang menjadi prioritas bagi kita? Tuhan memberikan. Tuhan juga memberikan, mengabulkan permohonan orang buta itu. Kita melihat ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Saudara-saudara, kesembuhan itu adalah dambaan semua orang. Kalau kita sakit sekarang, pasti kita mendambakan, sangat mengharapkan kesembuhan. Apalagi orang buta ini sudah sejak lahir mereka tidak melihat Tuhan Yesus iba, Tuhan Yesus kasihan. Khusus Nats ini, Tuhan Yesus bangga untuk menyembuhkan mereka, untuk mengelurkan tangannya menyembuhkan kedua orang buta itu. Kalau pasal 9 masih ada pesan dari Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang buta. Ya, kalau kalian sembuh, jangan bilang-bilang sama orang dulu ya.
Karena memang masih pasal 9, masih jauh perjalanan Tuhan Yesus. Tetapi ini karena sudah pasal 20, dia sangat bangga. Karena ada permintaan yang benar, seruan yang bagus, kerendahan hati, penyerahan diri. Tuhan mengabulkan. Saudara-saudara, inilah upah daripada kepercayaan, iman kepada Tuhan, sehingga menerima apa yang diminta dari Tuhan. Dan memang harus kita ingat, seperti yang dikatakan Matius 21 ayat 22. Barang siapa yang meminta di dalam iman dan kepercayaan, dia akan menerima jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir yang mau kita lihat dari nats ini, ada beberapa pesan. Yang pertama, supaya seruan kita itu didengarkan Tuhan. Yang pertama adalah ada pengenalan yang jelas akan Yesus. Dia adalah Allah yang peduli. Kita harus mengenal itu. Dia adalah Allah yang memberi nyawanya untuk mengasihi orang-orang berdosa. Tidak ada Allah yang lain yang memberikan nyawanya. Hanya Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya untuk mengasihi orang-orang berdosa. Allah yang selalu menolong dan tidak pernah memejamkan matanya untuk memperhatikan umatnya. Berapa orang, berapa ribu orang yang dibantu oleh Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan Yesus. Ada 2 orang buta, ada yang sakit pendarahan, ada yang sakit ayan, ada yang kena kerasukan setan. Tuhan langsung menolong. Seperti perkataan orang buta, inilah pengenalan kita akan Tuhan. Lord, Son of David, have mercy on us. Allah, anak Raja Daud, kasihanilah kami. Asi maruham dihami. Ima panadauta, ima sidohonota, molo majou Tuhanihita. Anak-anak kami pelajar CD remaja, itu yang dipesankan nats ini untuk kalian yang masih muda-muda. Apa itu? Belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar tentang firman Tuhan, kita tidak tahu sejarah dari mana Yesus itu lahir, keturunan siapa, kapan dijanjikan Tuhan. Di pelajaran sidilah itu kita bahas, kita pelajari. Jadi amang inang semuanya, kita jemaat HKBP Resort Menteng, Jalan Jambu, Sukapura, Menteng Atas. Kalau ada anak kita yang sudah SMA kelas 1, masukkan dia pelajar CD dengan membiasakan diri mengucapkan nama Yesus, mengatakan firman Tuhan. Dia akan lebih lantang, dia akan lebih rileks untuk memanggil nama Yesus. Dan Yesus mau mendengarkan seruan-seruan orang yang mengenal dia, yang jelas mengenal dia. Dia adalah Mesias. Itu kita pelajari di pelajaran CD ya. Dia adalah penyelamat yang diutus oleh Bapa dari sorga untuk menolong kita, melepaskan kita dari selubung-selubung kelemahan, selubung-selubung keberdosaan kita, selubung-selubung yang selalu menutupi kehidupan kita selama ini. Kita tidak buta secara fisik. Memang tidak buta secara fisik yang kita melihat kursi, kita melihat mama, kita melihat bapa, kita melihat tulisan-tulisan, kita melihat HP kita. Bisa kita membaca Google, kita nggak buta secara fisik. Tetapi jangan kita buta secara rohani, tidak melihat keindahan, tidak melihat keluar biasaan Tuhan. Itu namanya buta rohani. Jadi lebih parah lagi kalau buta rohani. Kalau tidak melihat karya Tuhan, dia tidak akan pernah bersyukur kalau dia buta rohani. Jadi kalau dipilihkan mana lebih bagus, buta fisik atau buta rohani? Wah, kalau buta rohani kehidupannya ke depan gak ada.
Tapi tidak ada kita meminta supaya kita buta secara fisik ya. Maunya kita sehat secara fisik dan sehat secara rohani. Yang bisa menyehatkan rohani kita adalah firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Maulah beribadah di ibadah-ibadah yang sudah dilakukan di gereja-gereja kita. Saudara-saudara, yang kedua yang mau dipesankan adalah kita mencari tahu bagaimana tata cara meminta dengan baik. Bagaimana tata cara berseru dengan baik. Udah tadi ya. Dengan kerendahan hati, mengelek, membujuk, memelas. Seperti Musa, mengelek, membujuk Tuhan. Tuhan, huboto doho parguguna sohatu dosan. Huboto doho labat tarimas. Huboto doho pardenggan basa. Leo matuau. Urupi maau. Asima roham diau. Meminta itu tangan di bawah. Kalau meminta jangan seperti memaksa. Jangan seperti merampas. Tetapi meminta tangan di bawah. Seperti bahasa Inggris ini. Enak kalau bahasa Inggrisnya. Have mercy on us. Have mercy my family. Have mercy my friend. Have mercy our church member. Urupi madongaki, bantulah temanku, sembuhkanlah dia, bantulah keluargaku, kasihanilah keluargaku, kasihanilah kami yang satu gereja ini, yang satu resort ini, yang satu gereja ini HKBP, yang semuanya gereja-gereja yang menyembah Tuhan, dan semua bangsa kami, dan semua negara-negara yang ada di dunia ini. Kasihanilah Tuhan, sembuhkanlah kami, jauhkanlah virus corona ini. Itu bisa kita mengelek, meminta dengan kerendahan hati. Yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkan anugerah basa-basa nasihat debata, jangan kita lupa untuk menyerahkan, untuk mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tapelehom manguluta tuibana. Orang yang menyerahkan, mamelehong ngoluna tu debata, berarti olo mangulaho lomo ni rohani debata. Olo mangulaho songon nani ulaho ni Yesus. Olo memperdulikan orang lain, mau memperhatikan orang lain, mau mengasihi orang lain, tidak mendiamkan orang lain. Biasa itu, biasa kita mendiamkan orang. Jangan lu ribut, diam lo, gak tahu lo, gitu-gitu kan. Biasa kita bilang itu. Tetapi kalau orang yang percaya, nama meleho dirina, nama mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, harus melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam nats ini. Memperdulikan, menghargai, melihat kebutuhan orang lain. Menghargai orang lain, sehina apapun dia, sekecil apapun dia. Semana banyaknya keterbatasannya, jangan kita hina dia. Tetapi kita pedulikan. Allah saja peduli kepada orang yang hina, yang kita anggap hina, yang tidak berharga bagi kita, yang melihat dia rendah. Tapi Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah itu. Allah sangat simpatik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang difabel, orang-orang yang memiliki keterbatasan, kekurangan. Saudara-saudara, itulah pekerjaan kita. Seperti orang yang disembuhkan inilah kita. Kalau sudah disembuhkan kita, tentu kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kita sudah disembuhkan Amang Inang? Sudah. Dari mana kita disembuhkan? Dari keberdosaan kita. Dari kebutaan kita tentang firman Tuhan. Kita sudah disembuhkan dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini.
menjadi penyelamat kita. Kita orang-orang yang merdeka, kita orang-orang yang menikmati hidup yang baik. Saudara-saudara, masih banyak lagi yang harus kita bantu. Godang dopesi urupata, akana cacat, akana kekurangan secara fisik. Di HKBP ada lembaga yang mengurusi ini, yaitu di Hepata, di Laguboti. Di sana orang-orang cacat. Bagaimana kita mengasihi mereka? Kita tidak mengenal mereka, tidak melihat mereka, tidak kenal sama sekali. Kita bisa mengasihi mereka yang tidak kita lihat? Bisa. Dengan membantu, dengan memberikan dana, dengan memikirkan, dengan membelikan apa yang perlu untuk mereka. Menyumbangkan sedikit dari berkat yang sudah kita miliki untuk memperhatikan mereka. Jangan halangi mereka untuk bersuka cita. Kalau kita tidak memberikan, kalau kita tidak memperhatikan, termasuk menghalangi mereka untuk bersuka cita. Dan mari kita juga menolong orang yang memang buta secara rohani. Buta secara rohani di mana sih, Nang? Ini yang sudah dilayani oleh Departemen Sending HKBP. Sekarang ini tahun sending, tahun pelayanan sending. Pergi ke sana untuk memberitakan firman Tuhan supaya jangan buta tentang firman Tuhan, supaya mereka melihat Tuhan itu dengan karya-karyanya, supaya mereka bisa menikmati, bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bantu Amang Inang. Tahun pelayanan sending tahun 2020 ini, walaupun begini keadaan kita, tidak salah kita untuk membantu mereka. Walaupun yang di sekitar-sekitar kita memang perlu, sangat perlu kita bantu. Mari kita membaginya sesuai dengan porsi-porsi yang kita yakini adalah menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Amang Inang masih harus kita kerjakan apa yang menjadi permintaan lomoni rohani di bata. Sian nguluta taulahum mai ta radoti mai. Barulah kita kembali lagi ke Eksaudia, ke Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruanku, tangiho suaraku ale Jahoba. Ditangiho Jahoba do suarata, ditangiho Jahoba do jujuta. Molo porsea hitatu ibana, molo taulah lomone rohana, molo rohita mengido di bagasan haserepon neroha, di bagasan kerendahan hati, penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa lagi yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita bersuka cita walaupun beribadah di rumah. Tunggu beberapa saat lagi. Virus corona ini akan bisa kita kalahkan bersama dengan kesepakatan bersama, dengan mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, mencuci tangan lebih sering, pakai masker, dan jaga jarak. Mari kita orang-orang percaya mengikuti apa yang diperintahkan yang baik untuk kita lakukan demi kesehatan, keselamatan kita di dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu, untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, yang Tuhan masih sediakan kepada kami. Kami boleh beribadah di ibadah online ini, di ruang virtual ini. Tidak mengurangi sukacita kami, walaupun kami Tuhan tidak bisa tatap muka, tetapi kami yakin Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga,
Kami mensyukuri firman-Mu yang begitu indah, yang mengajar kami supaya kami boleh meminta, boleh berseru kepada Tuhan. Karena kami mengenal Tuhan sangat baik, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat antusias dengan kami dan sangat mengasihi kami. Dengarkanlah Tuhan seruan-seruan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini, di minggu ini, kami berdoa bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Jemaat HKBP Menteng Jalan Jambu, Jemaat HKBP Sukapura, Jemaat HKBP Menteng Atas. Berikan Tuhan kesehatan. Jamahlah mereka yang sakit, supaya mereka boleh disembuhkan, supaya mereka boleh beraktivitas, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kami yakin Tuhan sangat mengasihi kami. Apa yang kami minta, Tuhan akan berkenan untuk permintaan kami itu. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk gereja-Mu secara keseluruhan HKBP, dari tingkat pusat, distrik, resort, huria, semua gereja-gereja yang menyatakan imannya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Engkau Tuhan memberkati supaya tetap di dalam sukacita dan perlindungan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan, memberkati semua umat yang percaya di dalam gereja-gereja di berbagai denominasi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk semua rakyat Indonesia, untuk semua saudara-saudara kami yang ada tinggal di Indonesia ini. Engkau Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan para pemimpin kami. Berkatilah Presiden kami Bapak Joko Widodo. Berkatilah Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Para menteri, anggota MPR, DPR, semuanya. Kepala-kepala daerah, gubernur sampai kepada tingkat RT dan RW. Engkau Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat, supaya tetap boleh memimpin, mengingatkan kami, dan menunjukkan solusi-solusi yang terbaik untuk kami lakukan di negara ini. Supaya kami sama-sama disembuhkan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para medis, para TNI, anggota kepolisian, yang selalu mendukung, menopang pemerintahan kami Republik Indonesia ini dari bahaya COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan berkat, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, memberikan kepintaran, supaya mereka tetap melayani dengan baik. Berikanlah Tuhan kesehatan yang prima bagi mereka, perawat, para medis, dan TNI Polri, supaya boleh melayani dengan baik, dengan lebih semangat lagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berharap untuk waktu-waktu yang akan datang, kami boleh bertemu muka, kami boleh bersekutu di gereja ini, kami boleh beribadah bersama, kami boleh bersekutu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang Tuhan sukai, seperti pertanian, seperti PA, persekutuan yang lain di gereja ini, di gereja Sukapura, di gereja Menteng Atas. Kiranya Tuhan melepaskan kami dari bahaya COVID-19 ini. Kami mau menyerahkan Tuhan keluarga kami, lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya Engkau Tuhan kuatkan, berikan kesehatan kepada kami, supaya kami boleh menikmati kehidupan kami yang serba susah, serba sulit ini. Kami yakin Tuhan tetap mengajar kami, bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh bersukacita dan boleh kuat. Bapa di sorga, kami orang-orang berdosa,
kiranya Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, sembari kita menyerahkan persembahan. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.